Dan tadi pagi hangatkan bumi bertiwi, angin menari di antara daun kelapa, burung bernyanyi iringi langkah petani. Alam bersaksi damai itu masih ada. Di lautan teluk pasir yang membara, langit membentang seluas harapan kita. Rimba menyapa, nyanyikan lagu merdu, menjaga alam, tugas suci manusia. Awan menari di peluk puncak gunung, alir sungai bisikan pesan kedamaian. Langkahmu jejakkan cinta pada bumi, peluk Nusantara dengan kasih murni. Nafas Nusantara tetap hidup dalam rimba laut dan langit. Kita jaga, kita rawat warisan indah leluhurku. Suara alam panggil kembali, bagikan rasa yang sejati. Tanah ini titipan suci, bukan warisan untuk rusak. Biru lautan, peluk pasir yang membara, langit membentang. Bosan karena melihat kami sampai nanti malam ya. Kami akan memandu acaranya sampai nanti malam. Pokoknya teman-teman bersama Kompasiana ada di sini. Juga kabarnya ini untuk khusus hari ini Pak Wamenkom Diji tidak diminta Pak Prabowo menghadap, jadi sampai malam di sini ya. Kita sudah kunci pintunya untuk Bapak tidak berhenti. Betul. Oke teman-teman, mungkin di sini Kompasiana ini banyak yang belum tahu Kompasiana ini apa ini. Rene, ya. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu. Selamat datang untuk Pak Wamenkom Diji, Pak Nizar Patria. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bertemu kami semua di sini Kota Kompasiana. Ini spesial banget. Lalu Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Nizar Patria. Yang kami hormati CMO KG Media, Mas Ian Jemiano. Ini yang udah sah nih, CEO Kompasiana, Pak Tembong, Trianto. Yang saya hormati segenap konten kreator yang hadir pada kegiatan hari ini, dan tentunya segenap peserta Kompasianival 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Bapak Sigit Wijatmoko, Asisten Pemerintahan Sekretariat Jenderal Jakarta, CMO KG Media, sahabat saya Mas Dian Gemiano. Dari rambutnya aja kita udah yakin memancarkan aura kreativitas luar biasa. Lalu CEO Kompasiana yang baru saja diwisuda tadi ya, Mas Heru Margianto alias Mas Mbong panggilannya ya. Sohib saya sejak lama, sama-sama di lapangan dulu kami waktu jadi wartawan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya mewakili Ibu Menteri Komdigi, Ibu Mutia Hafid, yang berhalangan hadir pada hari ini dan menitipkan salam kepada rekan-rekan Kompasianer semuanya. Ya, beliau juga mengikuti tulisan-tulisan yang ada di Kompasianer. Baik, karena tadi saya menyumbangkan, diperkirakan ya, menyumbangkan 40% dari angka itu, sekitar 366 miliar US dollar. Jadi besar banget. Di tahun ini saja kita sudah melewati 100 miliar US dollar. Jadi sekitar hampir 140 gitu angkanya sekarang. Jadi mudah-mudahan kita bisa sampai seperti yang diproyeksi ya. Rekan-rekan sekalian, dan dari angka itu 647.178.000 berupa
berupa konten pornografi, dan 2.553.670.000 itu merupakan perjudian online, ya, atau judol. Nah, itulah angka. Nongkrong doang tapi bikin ketawa ya teman-teman ya. Ini kan menarik untuk melihat kemudian warga Polis bisnisnya F&B tapi bisa berdiri dan ramai. Katanya sekarang ramai terus bang, saya susah lewat ke sana tuh. Alhamdulillah udah berjalan hampir setahun untuk warga Polim yang di Jalan Pak Ulma Polim 5 dan juga warga Polim yang baru dibuka sekitar 2 bulan di Bogor. Alhamdulillah omsetnya oke, omsetnya oke. Dan kita mau mengulik lebih dalam nih bang. Mungkin di antara sebagian teman-teman juga tahu konten saya yang berikut ini. Ayo Bel, Males tuh minjemin lo, nggak pernah balik duit gue. mentang-mentang udah jadi manajer, lu pada nggak kan lu? Ingat yang mau temenan sama lu pas SMA, cuma gua game. Ya lu usaha kita di kerja. Lu dapet kerja juga karena orang dalam ya? Kenal orang dalam pasti kita mah kerja. Gue di pos. Tapi makin sini saya makin perhatiin rata-rata yang jadi konten kreator sekarang itu berbondong-bondong untuk mendapatkan atensi. Atensi itu sebuah komoditas sekarang. Ada nilainya, ada harganya. Views kita yang kita upload, video di Instagram, TikTok, YouTube itu semua ada harganya sekarang. Kalau dulu penuh air mata, sekarang penuh tawa ceria. Licin bohai geni, bikin kisah tambahnya ledek dikit. Bawang merah, Saya punya kekuatan besar di dunianya masing-masing. Kalau Mbak Dewi itu dia punya kekuatan buat mengerahkan massa yang suka nonton film. Ada yang pernah ikut komik? Angkat tangan coba. Yang pernah ikut nobar sama komunitas komik? Gimana, seru gak ikut nobar? Seru. Dan yang satu lagi ada Ibu Martias dari Ibu Punya Mimpi. Ini adalah salah satu tokoh Sri Kandi yang paling the best karena bisa mengerahkan ibu-ibu bisa jadi konten kreator. Bayangin, ibu-ibu Ini ya 10 juta penonton. Tapi kita lihat sendiri ya, setelah kemarin agak lain 2 itu begitu boom, penontonnya itu kita lihat penuh banget. Kemungkinan mau promosikan lagu enak, coba boleh. Soalnya kan sebenarnya awalnya itu karena waktu masih jaga gerobak kita jaga sendiri, gabut sebetulnya kan kayak ngapain ya. Gabut Terus kan masih orang, masih scroll, kepikiran kenapa nggak bikin konten aja, kan gratis tuh, maksudnya promosi gratis. Cuman kalau misal sebetulnya sebelum itu juga memang kita sering video-video, cuma kan ya penontonnya teman-teman kita sendiri kan. Jadi apa ya yang bakal banyak penontonnya, jadi kepikiran aja yang agak bindeng ya. Aku sebenarnya kurang enak badan. Beberapa hari yang lalu aku ke dokter dan dokter diagnose something is going on with my lungs, ada sesuatu kayak lendir atau something like that. Dan dia tanya ke aku, apakah bapak atau siapapun di rumah ada yang rokok gitu. Saya said, no, nggak ada yang rokok. Tapi you know what, di sekitar rumahku itu banyak sekali orang yang membakar sampah